Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel saya pribadi, Ahmad Abi Yusuf alias AAY. Mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam situasi dan kondisi apapun, karena kesehatan itu nomor satu. Singkat cerita, dalam video ini saya akan melanjutkan, yaitu video sebelumnya, alasan saya resign, dan ini adalah kemana setelah saya resign dari PT Pama Persada Nusantara. Saya akan mempertegas bahwa saya resign dari PT Pama Persada Nusantara bukan lantaran saya mengkhianati PT Pama, kemudian saya bekerja di perusahaan lain. Alhamdulillah saya tidak mengkhianati PT Pama Persada Nusantara yang sudah membesarkan nama saya, yang sudah memberikan banyak sumbangsih dari ilmu, materi, dan lain sebagainya. Dan saya memang resign baik-baik, kemudian saya berhijrah ke Jakarta. Nah, di sini poinnya kurang lebih seperti itu, dan saya akan melanjutkan. Ketika saya resign di tahun 2012 silam, kemudian saya berhijrah ke Jakarta seorang diri. Memang ada beberapa dukungan itu memang tidak sampai ke Jakarta. Artinya dari pihak Kalimantan Selatan itu ada beberapa, misalkan dari majalah yang terkenal adalah Banjarmasin Post juga mengekspos saya di tahun 2012. Ada support pula, ada memang manajer saya juga ada dari RR Manajemen Banjarmasin. Kemudian dari orang tua sudah pastinya, kemudian tetangga, saudara, sahabat juga mereka mensupport. Bahkan dari perusahaan PT Pama juga sama. Mereka juga tidak dalam kategori tidak mensupport. Semua orang yang kenal dengan saya alhamdulillah mensupport apa yang saya lakukan ketika saya nanti akan ke Jakarta. Dari atasan yaitu Kabak, Bapak Jajak Suparja. Terima kasih banget Pak Jajak Suparja. Sebagai Kabak dulunya adalah SSE, dan kemudian menjadi sebuah nama PSE yang terbaru ya. Nah, beliau juga ada sedikit banyaknya mensupport saya dalam segi apapun, dalam segi istilahnya support kekuatan fisik, kemudian materi juga beliau support. Semuanya banyak sekali sumbangsi kepada saya, dan saya sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian setelah saya sampai di Jakarta, memang tidak semudah. Kalimat ini sudah sering kita dengarkan. Tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Memang itulah yang terjadi di Jakarta. Kalau kita benar-benar tidak bisa menumbangkan Jakarta, maka kita akan di sana itu menjadi seorang gelandangan. Itu juga benar-benar terjadi pada diri saya. Disitulah ideologi yang sangat cukup besar yang terjadi dalam diri saya. Saya resign dari Pama, kemudian saya memilih dalam bidang entertainment di Jakarta. Tapi sekali lagi saya tidak mengkhianati Pama, dan saya bekerja di perusahaan lain karena saya statusnya di sana freelance. Freelance, independen, yang saya lakukan seperti itu aja. Dan di sana, awal karir saya itu dalam masuk sebuah manajemen. Ada sebuah manajemen, saya masuk, kemudian masih dalam beberapa kali ikut main sinetron, FTV. Namun seiringnya waktu memang di situ ada beberapa hal yang mungkin terlihat langsung dengan mata saya sendiri, yang itu memang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ya istilahnya ada kemudaratan, yang istilahnya mungkin ada pula penghasilan yang saya terima kemungkinan adalah memang kurang halal. Itu adalah pandangan dari saya pribadi ya. Dan kemudian memang kemaksiatan juga ada. Akhirnya saya keluar dari manajemen tersebut. Setelah saya keluar dari manajemen tersebut, itu tidak mudah. Manajemen tersebut memang yang memperkenalkan saya kepada PH-PH, yaitu rumah-rumah produksi yang ada di Jakarta. Jadi sangat mudah relasinya, dan saya sangat mudah untuk melakukan casting maupun sampai dengan tahap syuting. Tapi ketika saya resign atau keluar lagi dari sebuah manajemen tersebut, nah di situ titik beratnya dapat deh. Saya harus berjalan dari ujung A, misalkan dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat, dan sebaliknya maupun timur barat. Saya harus lakukan seorang diri. Harus casting kemana tempat yang memang nama saya belum ada yang mereferensikan. Pastinya akan ditolak. Dari PHA ada casting film ini, sinetron ini, dan lain sebagainya. Pasti ditolak. Dan bahkan sampai dengan saat ini, saya sudah menghitung. Semua PH tidak ada satupun yang menerima saya secara murni. Ada yang menerima saya lantaran ada duit. Jadi setelah saya casting, saya coba sudah mencurahkan segala jenis kemampuan saya untuk casting dan sebagainya. Ternyata tidak lolos. Lolos nantinya dipanggil nih. Dipanggil. Lo dari mana? Tanyain dari mana, kita jelaskan. Namanya orang desa ya. Orang kampung datang ke kota sendirian pula.
pasti gampang tergiur. Oh, saya dari sini bang, gini-gini, lo mau jadi peran ini gitu. Jadi penawarannya sangat simpel, pastinya yaitu dengan bayar berapa, nanti kamu dapat peran ini. Bayar berapa, kamu disandingkan dengan artis ini. Ya kurang lebih sesimpel itulah bagi mereka. Akhirnya saya jujur juga pernah beberapa kali tertipu. Saya juga alami hal tersebut. Karena banyak faktor, ideologi, malu ketika saya sudah memilih harus hijrah ke Jakarta, saya pulang dengan tangan kosong, pasti sangat malu. Dengan kondisi seperti itu, terpuruknya saya pernah tertipu berkali-kali. Dan satu PH yang menipu saya, oknumnya ya lebih jelasnya, dan ini sebuah stasiun TV besar, itu pernah saya bahas juga dalam channel saya pribadi ini. Kalau Anda mau nonton bisa klik aja di atas, ada juga di situ ya. Jadi dengan keadaan seperti itu, goyahlah hati saya. Habis semua materi, tabungan di PAMA habis, ludes semua. Orang tua support moral pun sudah banyak, tak terhitung angkanya, dan suatu ada penyesalan di situ. Dengan ideologi saya yang terlalu berlebihan, ada penyesalan, di mana di situ terlintaslah wajah-wajah teman-teman saya di PAMA, wajah-wajah atasan saya. Karena itu adalah terakhir saya bekerja. Dan timbullah penyesalan tersebut saya ungkapkan dengan menghubungi salah satu, namanya Mas Aldi, di PAMA HO, di Jakarta Timur sana. Saya menghubungi beliau. Kemudian oleh beliau suruh masuk lagi PAMA dan bekerja di kantor aja. Tapi bukan di tambang, dan penghasilannya pasti lebih rendah. Tapi dengan adanya saya bekerja di situ, kata beliau, kamu bisa masih melanjutkan dalam dunia entertain. Itu adalah saran dari beliau. Akhirnya hampir saya menghubungi beliau, ketemu beliau, Allah berkehendak lain. Saya ditemukan dengan seorang wanita, dan wanita tersebut menjadi istri saya. Walaupun saat ini beliau sudah tenang di sana. Jadi di situ mulailah saya bisa berkarya sendiri. Dengan saya tertipu di beberapa PH, alhamdulillah tetap ada hikmahnya. Saya bisa membuka manajemen artis sendiri, yang memang itu mungkin yang bisa saya lakukan. Kalau saya menjadi seorang pemain, jujur aja, sebenarnya memang nggak pantas. Saya baru menyadari ketika saya di Jakarta dengan ketemu banyak orang, posisi yang istilahnya saya sering ditipu, ketemu dengan PH-PH, banyak masukan, saya merasa sudah tidak pantas. Dari segi fisik, ya, walaupun memang pada dasarnya kembali kepada Allah Ta'ala, tapi kita harus mengkoreksi diri juga. Dari segi fisik, tampang, semua juga nggak masuk. Tapi kalau saya sebagai orang mungkin di belakang layar, insya Allah masuk. Dengan memang ada bukti ketika saya membuat istilahnya manajemen artis, memang jalan gitu. Alhamdulillah jalan, nah dari situlah saya bisa makan. Karena sebelumnya, kurang lebih 1 tahun lebih bahkan ya, itu saya menjadi seorang gelandangan di Jakarta. Benar-benar pure gelandangan. Makan bisa dihitung seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nah mungkin yang tidak menjalani dalam video ini juga mungkin nggak mungkin gitu ya. Tapi ya itu kembali kepada Anda penilaiannya seperti apa gitu. Cuman yang itulah saya ceritakan sesuai dengan fakta aslinya. Walaupun seperti itu keadaannya, saya juga tidak pernah bercerita kepada orang tua saya. Tapi kalau orang tua saya sekarang melihat juga tidak masalah, karena memang itu adalah masa lalu. Jadi ketika orang tua saya nelpon, sudah makan ya sudah. Padahal memang benar-benar tidak pernah makan. Atau makan seminggu sekali. Cuman memang kalau Anda berpikiran, mungkin dibikin-bikin gitu ya. Sedikit mungkin saya akan memberikan clue. Kenapa bisa? Kenapa kok kuat gitu? Karena memang alhamdulillah saya juga pernah masuk dalam sebuah pesantren yang membiasakan saya. Itu yang poin pertama ya, untuk puasa. Yang kedua dari orang tua saya sendiri. Memang dari kecil saya alhamdulillah diajarkan untuk berpuasa. Dan ada satu lagi di PAMA. Mungkin Anda tahu nih, PAMA lagi, kembali ke PAMA. Karena PAMA itu luar biasa. Di PAMA ketika saya pendidikan di Kostrad Cilodong, Bandung, mungkin Anda kalau mau nonton videonya ada juga di atas. Di situ juga kami tidak diberikan makan kok. Makan pagi aja, malamnya di hutan baru makan. Ya istilahnya kita dibuat lapar dulu baru dikasih makan. Bahkan ketika kita yang di hutan itu makannya juga makan ular ya kan. Nah jadi hal semuanya itu mungkin menjadikan clue kepada Anda sebelum menilai orang. Jadi memang itu keadaan nyata. Banyaklah sebenarnya keadaan-keadaan orang lain juga yang terpuruk,
yang jauh, bahkan ada yang sebulan nggak makan juga ada. Karena semuanya kembali kepada Allah Ta'ala, memberikan ujian kepada hambanya mampu atau tidak. Nah, dengan kondisi seperti itu, tidak mudah bagi saya. Gelandangan setahun lebih, dipalaki preman, mulai dari di preman yang paling utama, yang paling banyak di Kampung Rambutan ya. Kampung Rambutan di situ. Kemudian di Senen, berapa kali saya juga hampir kelahi, pernah. Yang kelahi pun saya pernah juga. Ya alhamdulillah, kembali lagi ke PAMA. Ketika saya pernah pendidikan militer, yang istilahnya semi militer di Kostrad, itu membuahkan hasil kepada diri saya pribadi. Bisa menjaga porsi badan, dan kemudian alhamdulillah masih saya terapkan sampai dengan saat ini. Ketika pernah pendidikan tersebut, ilmu yang pernah diajarkan di Kostrad maupun di pesantren ketika saya belajar alhamdulillah sedikit ya ekstrakurikuler untuk misalkan silat dan lain sebagainya. Pokoknya intinya dari semua yang pernah diajarkan oleh guru-guru saya, orang-orang yang terdekat, PAMA juga ya, termasuk PAMA, itu sangat bermanfaat ketika saya menjadi seorang gelandangan di Jakarta. Dalam segi agama, guru-guru saya pernah melajari apa, seperti apa, saya terapkan di sana. PAMA yang pernah melajarin saya seperti apa, bahkan konsep manajemen artis yang saya buat mengadopsi dari PT PAMA Persada Nusantara. Sampai dengan saat ini, saya juga masih mengadopsi dari PT PAMA Persada Nusantara untuk saya lakukan kegiatan operasional, usaha, dan lain sebagainya. Jadi sangat luar biasa PAMA itu. Nah, kemudian dari tahapan itulah yang membuat mungkin kedewasaan saya itu dikarenakan keadaan. Saya orang bukan dewasa. Saya dewasa karena keadaan terpaksa saya di Jakarta menjadi seorang gelandangan, bermusuhan dengan preman, bermusuhan dengan jambret dan sebagainya. Disitulah membuat kedewasaan saya muncul. Jadi kesimpulannya dalam video ini, ketika saya keluar dari PAMA, itu apakah enak? Enggak juga. Enggak enak. Tapi, ada tapinya. Pengalaman yang saya dapatkan, insya Allah itu sangat enak untuk berada di kemudian hari. Cuman memang perlu dikoreksi dan perlu menjadi sebuah pelajaran bagi Anda yang mungkin menonton. Ideologi saya itu yang terlalu tinggi, jangan menjadikan sebuah panutan. Itu sangat tidak baik. Dan itu sudah diperingatkan beberapa orang yang mereka adalah orang-orang besar. Salah satunya adalah memang masih dalam segi keluarga saya. Beliau termasuk orang yang boleh dikatakan sukses dan beliau juga memperingatkan hal tersebut. Di PAMA pun juga sudah ada memperingatkan saya juga pada saat itu. Jadi kesimpulannya itu mungkin jangan dipakai dengan ideologi kita yang terlalu tinggi, difikirkan matang-matang. Memang semuanya kembali kepada satu hal, yaitu agama. Agama apapun Anda, kalau kuat keimanan Anda, insya Allah. Ideologi yang terlalu berlebihan, kesusahan dalam segi materi apapun, insya Allah mungkin akan dipermudah oleh agama Anda melalui Tuhan Anda masing-masing. Kalau kita di Islam, kita akan dipermudah oleh Allah Ta'ala, dan pastinya yang istilahnya ideologi pun akan menurun. Dan menjadi satu dasar prinsip, ketika keimanan kita 100%, datang ke Jakarta, bisa jadi 75%, 50%, bahkan 0%. Kalau kita seorang diri, tanpa ada pendamping. Mungkin dari pendamping sosok guru, ataupun keluarga, dan lain sebagainya. Karena di Jakarta memang, ya tadi, godaannya banyak, dalam segi hal apapun. Mungkin itu aja lah ya, yang saya bisa sedikit share tentang kisah nyata yang pernah saya alami ketika saya keluar dari PAMA itu kemana gitu ya. Tapi tetap semuanya kita harus tetap bersyukur dengan kondisi apapun. Saat ini pun saya tetap bersyukur. Alhamdulillah apa yang sudah saya lakukan, perjalanan hidup saya juga menjadikan sebuah acuan ke depannya supaya saya lebih berhati-hati dan menjadikan pelajaran yang sangat luar biasa bagi diri saya. Dan kemudian saya berharap bagi Anda yang menonton video ini juga mendapatkan pelajaran dan hikmahnya. Bakalan ketemu lagi di next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.